Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nagita Safitri, mahasiswa Universitas Jambi dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan membahas hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya dan konsep-konsep ilmu politik. Kita langsung masuk ke pengertian ilmu politik. Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset. Selanjutnya, politik menurut tokoh politik Indonesia. Politik menurut Miriam Budiarjo. Dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik mengemukakan ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha untuk mencapai kehidupan yang baik. Selanjutnya, konsep-konsep ilmu politik. Konsep yang mendasari definisi ilmu politik adalah konsep negara, state, konsep kekuasaan, power, konsep pengambilan keputusan, decision making, konsep kebijakan, police, dan konsep pembagian, distribution. Ilmu politik merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Ilmu politik berhubungan erat sekali dengan ilmu sosiologi, karena ilmu sosiologi mempelajari latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat, yang nantinya akan mempengaruhi keputusan kebijaksanaan dalam ilmu politik. Selain itu, masih terdapat ilmu-ilmu sosial lain yang berhubungan sangat erat dengan ilmu politik. Di antaranya ilmu geografi, ilmu antropologi, ilmu ekonomi, psikologi sosial, dan ilmu filsafat. Contoh hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial adalah ketika seorang politisi harus memperjuangkan layanan kesehatan BPJS, isu layanan kesehatan BPJS merupakan isu sosial yang dipelajari oleh ilmu sosial. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan ilmu pemerintahan. Bahwa ilmu pemerintahan menekankan pada fungsi output daripada mutu sistem politik, sedangkan ilmu politik menitikberatkan pada fungsi input. Dengan kata lain, ilmu pemerintahan lebih mempelajari komponen politik dari suatu sistem politik. Sedangkan ilmu politik mempelajari society dan suatu sistem politik, sehingga politik ini bisa dikatakan lebih luas fokusnya. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan ilmu administrasi publik. Hubungan ilmu politik dengan ilmu administrasi publik sebagai pelaksana bagi politik. Suatu kebijakan publik yang dirumuskan oleh politik tidak akan sempurna kalau tidak memperoleh masukan dari administrasi. Bahkan dapat dikatakan dengan masukan dari politik untuk menetapkan siapa yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur. Contohnya, seperti keputusan politik untuk menetapkan siapa yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur di Kalimantan Selatan dalam pemilu yang dilaksanakan pada hari Rabu 8 Agustus 2013. Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah atau penyelenggara administrasi menyajikan berbagai pertimbangan dan data sebagai dasar pembuatan kebijakan. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum, yaitu dalam peranan negara sebagai pembentuk hukum dan dalam objek ilmu hukum itu sendiri, yaitu hukum. Ilmu politik juga menyelidiki hukum, tetapi tidak menitikberatkan pada segi-segi teknis dari hukum, melainkan terutama menitikberatkan pada hukum sebagai hasil persaingan kekuatan sosial sebagai hasil dari faktor-faktor kekuasaan.
Hukum juga merupakan salah satu di antara sekian banyak alat politik yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebijakan penguasa dan negara. Hubungan atau keterkaitan antara ilmu politik dan ilmu hukum. Ilmu hukum yang mempelajari hukum yang berlaku di dalam suatu masyarakat tertentu pada suatu waktu yang tertentu pula. Hukum dibuat, dijalankan, dan dipertahankan oleh suatu kekuasaan atau politik. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan ilmu sejarah. Politik dengan sejarah terletak pada ilmu yang dipelajari, yaitu ilmu kemanusiaan yang berpedoman pada peristiwa. Pada masa kerajaan, ilmu politik sudah dipakai dalam sistem pemerintahan. Sejarah merupakan penghimpunan kejadian-kejadian konkret di masa lalu. Ilmu politik tak terbatas pada apa yang terdapat dalam sejarah. Mengetahui sejarah politik suatu negara belum memberikan gambaran yang tepat tentang keadaan politik negeri itu di masa lampau dan masa yang akan datang. Sejarah hanya mencatat apa yang pernah terjadi, sedangkan ilmu politik di samping menyelidiki apa yang pernah terjadi, juga apa yang kini sedang berlangsung, dan mengadakan ramalan hari depan suatu masyarakat ditinjau dari segi politik. Politik membutuhkan sejarah dan hampir semua peristiwa historis adalah peristiwa politik. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan ilmu geografi. Ilmu politik memandang bahwa kondisi geografi dari suatu negara sangat luas berpengaruh terhadap aktivitas politik dan lembaganya. Pembahasan subbab faktor geografi sebagaimana merupakan cabang dari environmental relationship pada geografi politik adalah penekanan terhadap letak negara secara geografi yang mempengaruhi hubungan luar negeri. Sederhananya seperti Indonesia saat ini berstatus sebagai negara berkembang dibuktikan dengan jumlah industri yang belum membadahi. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan ilmu antropologi. Hubungan erat ilmu antropologi dengan ilmu politik yakni dari ilmu antropologi yang memberikan pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial kebudayaan yang lebih kecil dan sederhana. Sebagai ilmu yang mempelajari kebudayaan masyarakat, maka hasil penyelidikan antropologi bermanfaat bagi ilmu politik, terutama hasil-hasil penyelidikan kebudayaan di masa lampau yang meliputi semua aspek kultural masyarakat, termasuk ide-ide dan lembaga-lembaga politik masa lampau yang merupakan konsep antropologi budaya yang termaksud dalam konsep kebudayaan secara umum. Konsep tersebut menyatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara kebudayaan suatu masyarakat dengan kepribadian individu-individu masyarakat. Individu-individu dari masyarakat itu antara kebudayaan dengan lembaga-lembaga dan ide-ide yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Antara lain kebudayaan yang memberikan corak dan ragam pada lembaga-lembaga dan ide-ide masyarakat. Antropologi telah berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Ilmu politik dan ekonomi merupakan rumpun ilmu sosial, dan kedua cabang ilmu itu memiliki hubungan yang sangat erat. Ilmu politik terkait dengan dinamika tentang siapa pemegang kekuasaan di suatu bangsa atau masyarakat.
Ilmu ekonomi terkait dengan sumber daya yang tersedia di suatu negara atau wilayah. Salah satu contoh ekonomi politik adalah penetapan harga maksimum. Dalam menetapkan harga maksimum bisa dilakukan di berbagai sektor baik perdagangan, kesehatan, maupun transportasi. Sebagai contoh seperti penerapan harga obat-obatan di apotik, harga BBM, harga tiket bus, kereta api, dan sebagainya. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan ilmu filsafat. Filsafat merupakan pedoman bagi manusia dalam menetapkan sikap hidup dan tingkah laku. Ilmu politik erat hubungannya dengan ilmu filsafat. Dengan hubungan ilmu filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik, terutama mengenai sifat hakiki, asal mula, dan nilai value dari negara. Dalam pandangan filsuf Yunani kuno, filsafat politik juga mencakup dan erat hubungannya dengan moral, filosofi, dan etika. Etika membahas persoalan-persoalan yang menyangkut norma-norma baik atau buruk, seperti misalnya tindakan apa yang boleh dinamakan baik atau buruk, manusia apakah yang boleh dinamakan manusia baik atau buruk. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan ilmu psikologi. Secara luas, psikologi politik mempelajari pada perilaku manusia secara individual dan kelompok organisasi. Perilaku tersebut seperti konflik, motivasi, persepsi, kognisi, pembelajaran sosialisasi, dan sikap. Politik psikologi berfungsi untuk memahami perilaku para pelaku politik agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik. Juga untuk memperlihatkan sikap atau respon yang diberikan oleh masyarakat sehingga pelaku politik bisa mempelajarinya agar pelaku politik dapat memberi yang terbaik kepada masyarakat. Baiklah, saya akan membahas beberapa macam contoh dari psikologi sosial yang diterapkan dalam bidang politik. Pertama, sikap toleransi. Sikap toleransi merupakan salah satu fenomena dalam psikologi sosial yang dapat diamati. Melalui sikap ini, seseorang yang berada dalam sistem masyarakat tertentu mampu memahami perbedaan yang ada, walaupun mungkin ada pandangan politik yang berbeda satu dengan lainnya. Berikutnya, fanatisme. Sebagian orang memiliki kecenderungan untuk berlaku fanatik. Perilaku fanatik adalah perilaku menyukai sesuatu secara berlebihan. Ini juga merupakan bagian dari psikologi sosial yang bisa diamati. Pada saat seseorang fanatik terhadap suatu aliran politik tertentu, ia mungkin tidak akan menyukai aliran lainnya dan berusaha untuk mengunggulkan apa yang menjadi kepercayaannya. Bila ini sudah berlebihan, tentu saja kemungkinan akan merugikan orang lain. Berikutnya, penetapan kebijakan. Kebijakan politik pada saat akan ditetapkan biasanya juga memandang psikologi sosial. Penerapan psikologi sosial digunakan lebih kepada pendekatan pada masyarakat luas untuk menerima kebijakan tersebut dengan bertahap. Secara pelan namun pasti. Bila pendekatan yang dilakukan tepat, maka kebijakan tersebut bisa diterima dengan baik. Namun bila pendekatan yang ada menyalahi atau memasuki ranah latar belakang kebudayaan orang lain, tentu saja ini akan menyebabkan permasalahan tersendiri. Selanjutnya, reaksi. Ketika suatu kebijakan politik dibuat, pasti akan menimbulkan reaksi. Entah itu reaksi positif atau negatif, keduanya masuk ke dalam psikologi sosial yang bisa diamati. Melalui fenomena ini, pembuat kebijakan bisa mengatur strategi kembali supaya jika suatu saat kebijakan tersebut akan mengalami perubahan, reaksi positif yang akan diterima oleh masyarakat. Penerapan psikologi sosial dalam bidang politik ini memang bermanfaat untuk mengetahui hal lain. Yang terakhir, persepsi keadilan. Dalam kehidupan bermasyarakat, pasti selalu ada dua macam kubu yang merasa diuntungkan dan kubu yang merasa dirugikan.
Ini semua bergantung pada persepsi keadilan masing-masing individu. Masing-masing individu oleh karena itu kita perlu memahami bahwa dalam memberikan informasi tertentu perlu memperhatikan kesiapan masyarakat secara luas. Hal ini cukup berguna terutama dalam melakukan pendekatan tertentu. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.